Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang privacy dari mata kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Adapun yang melatar belakangi masalah ini, yaitu pada saat ini melihat dengan adanya perkembangan zaman yang begitu sangat pesat dan cepat, bahkan condong tidak terkendali, semua orang bisa melakukan apa saja dengan sangat mudah dan cepat. Hal tersebut banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku manusia pada saat ini. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi membuat semua orang sangat mudah berekspresi, walau terkadang tanpa memikirkan perasaan orang lain dan tanpa memikirkan privasinya sendiri. Privasi sendiri adalah hal yang sangat penting untuk seseorang, namun belakangan ini sering banyak orang yang tidak memikirkan aspek-aspek terkait hal tersebut. Tindak kejahatan dunia maya atau cyber khususnya yang belakangan ini sangat marak terjadi, dan tentunya hal tersebut sudah sewajarnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah dengan cara makin menguatkan hukum atau undang-undang ITE yang bisa mengatur aspek-aspek privasi dalam menggunakan internet. Apa saja sih yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal? Yang menjadi hak privasi adalah apa saja terkait tentang pribadi kita yang kita tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena kita menyangkut hal pribadi dan kita tidak bisa melakukan tindakan hukum kepada orang yang melanggar hak tersebut. Sebagaimana disebut dalam non-derogable adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non ini diatur dalam pasal 281 ayat privacy, dan yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal sendiri adalah tentang pribadi kita yang kita tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena itu menyangkut hal pribadi dan kita tidak bisa melakukan tindakan hukum kepada orang yang melanggar hak tersebut. Sebagaimana disebut dalam HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam HAM ini diatur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait data personal dan hal-hal yang berkaitan dengan isu etika, yaitu secara konstitusional negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pencuri identitas dan teknik-teknik apa yang digunakan oleh pencuri identitas? Tentunya penggunaan yang disengaja dari identitas orang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan lain atas nama orang lain, dan mungkin merugikan orang lain, yaitu pencurian identitas kriminal. Ketika seorang penjahat secara curang mengidentifikasi diri mereka ke polisi sebagai individu lain pada titik penangkapan, kadang-kadang disebut sebagai pencurian identitas pidana. Pencurian identitas sintetis, yaitu variasi pencurian identitas yang baru-baru ini menjadi lebih umum adalah pencurian identitas sintetis, di mana identitasnya sepenuhnya atau sebagian dibuat. Teknik yang paling umum melibatkan menggabungkan nomor jaminan sosial yang nyata dengan nama dan tanggal lahir selain yang terkait dengan nomor tersebut. Pencurian identitas medis, yaitu variasi pencurian data pribadi, histori kesehatan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Pencurian identitas anak yang terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Pencurian identitas finansial, jenis yang paling umum adalah pencurian identitas finansial di mana seseorang ingin mendapatkan manfaat ekonomi atas nama orang lain. Pencurian identitas pajak. Pencurian identitas pajak terjadi ketika seseorang memperoleh informasi orang lain dan menggunakannya untuk menerima pengembalian pajak. Lalu strategi seperti apa yang bisa digunakan? Yaitu yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dengan tidak atau menyebarluaskan dan membagi profil terkait customer. Nah, tujuan dari pembahasan kali ini ialah memahami bagaimana penggunaan IT dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi tersebut. Nah, definisi dan contoh dari privasi sendiri yaitu kerahasiaan pribadi atau keleluasan pribadi yang tidak ingin kita bagi atau diketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Privasi data adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu yang penyimpanannya di lokasi tertentu di komputer, server, atau lain sebagainya. Penyalahgunaan dari privasi sendiri banyak, yaitu contohnya penyadapan.
blackmail atau istilah yang merujuk pada kasus pelanggaran privasi yang terkait dengan pemerasan atau teror, dan pemalsuan identitas. Hukum dari privasi di Indonesia sendiri dalam ITE itu sudah ada, contohnya dari Undang-Undang ITE pada pasal 30 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, contohnya dalam Undang-Undang KIP atau Undang-Undang 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat, biaya ringan atau proporsional, dan cara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Hukum privasi di Indonesia memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tapi secara implisit undang-undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, Undang-Undang ITE mengamankannya lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kesimpulannya, dengan mengedepankan aspek etika, sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin mengganggu privasi orang lain, baik secara langsung ataupun internet. Terlebih lagi, semua sudah diatur dalam undang-undang dan tercatat secara hukum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.